وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang mulia, umat yang paling mulia di antara seluruh umat manusia dengan nikmat tauhid, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat Al-Qur'an, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semuanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Fath, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan ilmu dan amal saleh, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan kebenaran dan agama yang benar ini agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketinggian dan keunggulan Islam, kemuliaan Islam dari seluruh agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi akan hal ini. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita melihat bahwa umat Islam sedang kalah di dalam segala aspek yang bersifat materi, kekuasaan, politik, budaya, sosial, kekalahan di dalam hal persenjataan, militer, dan lain sebagainya, namun tidak di dalam hujjah. Keberadaan kita di atas kebenaran tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang hidup di muka bumi. Aliran apapun itu, agama apapun itu, semakin mereka melihat, semakin mereka memperhatikan, semakin mereka mau dengan hatinya yang bersih tanpa motivasi dan tendensi apapun, tanpa kepentingan apapun, kemudian membaca Al-Quran, mereka akan melihat kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, kajian kita ini bersamaan dengan gempuran saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dan memang di dalam sebuah perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Namun tidak ada yang sia-sia di dalam pengorbanan di dalam dinul Islam. Pengorbanan di dalam dinul Islam adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza sedikit menyerupai dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin di dalam peristiwa Ahzab, ketika mereka menghadapi kepungan dari banyak pihak, ketika bukan hanya sekedar kepungan fisik yang mereka alami, intimidasi dan penindasan, namun lebih dari itu, bahkan mereka untuk menyuarakan eksistensi mereka sebagai pemilik tanah air pun sulit untuk mereka tunjukkan di depan dunia internasional. Bagaimana antum melihat bagaimana Palestina, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di sana, menjadi teroris tiba-tiba, menjadi penjahat tiba-tiba, menjadi perusak perdamaian tiba-tiba. Ya, tiba-tiba saja mereka menjadi seperti itu. Karena apa? Karena mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan mereka. Karena mereka ingin memperjuangkan tanah air mereka. Mereka menjadi seorang penjahat karena hal tersebut. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah memang wacana yang selalu disuarakan oleh mereka-mereka yang benci terhadap dinullah, terhadap kebenaran. Namun kebenaran ini tetaplah kebenaran, walaupun dicoba untuk ditutupi dengan bagaimana cara pun itu. Mereka mencoba mengkelabui dengan mengatakan bahwa Palestina punya hak. Ya, menurut kitab suci mereka, mereka punya hak. Misalnya begitu, mereka mengatakan seperti itu. Bahwa kitab suci mereka mengatakan mereka punya hak atas tanah Palestina. Tapi kitab suci mereka sendiri dengan jujur menyampaikan
bahwa bagaimana bahwa Bani Israel itu dulunya mereka adalah hidup sebagai bangsa dan masyarakat yang tertindas di negeri Mesir. Ini kitab suci mereka di kitab perjanjian lama menyampaikan hal tersebut. Mereka hidup di negeri Mesir, diintimidasi, ditindas, dizalimi oleh Fir'aun. Dengan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam, mereka diberi kemuliaan oleh Allah, mereka diselamatkan. Dan kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk memasuki Palestina. Namun mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau tunduk. Mereka ketika diperintahkan untuk masuk, mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhaba anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, kalian berdua berangkatlah bersama Tuhan kalian berperang. Biar kami nunggu aja di sini. Maka karena keterkutukan mereka ini, kan terlaknatnya mereka, Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka menjadi bangsa yang nomaden di muka bumi. Yatihuna fil ard. Mereka menjadi bangsa yang nomaden di muka bumi. Tidak memiliki tempat tinggal. Sampai kemudian mereka akhirnya sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka mencoba memasuki Palestina sebagai penjajah. Mereka memasuki bangsa Kanaan, bangsa Arab Kanaan. Membunuh laki-laki dan wanita dan anak-anak mereka. Membunuh bahkan binatang mereka. Membakar perkebunan mereka dan seterusnya, merusak sana dan sini. Mereka bertahan kurang lebih 70 tahun di dalam penjajahan itu dan kemudian mereka terusir kembali. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala memang telah tegaskan, lu'inu aynama thuqifu. Mereka terlaknat. Wa ba'u bighadabin minallah. Mereka terus terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka terkutuk dan terlaknat dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kecuali ketika mereka mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah dan pertolongan dari manusia. Pertolongan dari Allah ketika mereka tunduk di dalam pemerintahan Islam. Sebagaimana yang kita baca di dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW. Nasib mereka di masa sebelum mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka aman. Hablun minallah. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan keamanan. Wa hablun minan nas. Seperti yang terjadi saat ini. Bagaimana masyarakat mereka diberi perlindungan oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya, dengan memberikan pertolongan dan support kepada mereka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ikhwah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian mereka mencoba membuat wacana bahwa bukankah nenek moyang mereka juga pernah berkuasa, pernah duduk di Palestina, maka mereka memiliki hak untuk itu. Jika pernah menjajah sebagai dalih atau alasan bahwa mereka berhak atas hal itu, atas tanah air, apa jadinya misalnya Belanda atau Jepang tiba-tiba kembali menjajah Indonesia dan mengatakan dengan dalih bahwa kami dulu pernah menjajah loh. Indonesia bukan sebentar kami jajah, 350 tahun misalnya. Maka dengan dalih itu Belanda mengatakan kami punya hak atas Indonesia. Apakah itu sebagai sebuah wacana yang bisa diterima? Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika Belanda yang ingin misalnya berinisiatif untuk menjajah Indonesia dengan dalih bahwa mereka pernah eksis di negeri ini selama 350 tahun. Tidak dibenarkan. Apa dalihnya? Bani Israel karena dulu pernah menjajah 70 tahun. Ya, menjajah Palestina. Bani Israel menjajah Palestina. Kemudian dibenarkan untuk melakukan hal itu. Dan adanya nenek moyang mereka yang pernah hidup, tumbuh, lahir, berketurunan yang ada di sana, bukan bukan merupakan hujah dan dalil, ya, bukan juga merupakan dalil bahwa mereka pernah tinggal di sana dan lain sebagainya. Apa jadinya jika negara-negara di dunia ini yang sebagian besar masyarakatnya juga dari beragam latar belakang warga negara dan bangsa. Ada yang di satu negara misalnya seperti Amerika, datang berapa banyak imigran yang datang ke Amerika. Apakah dengan dalil dengan banyaknya imigran dari Meksiko, misalnya dari Amerika Latin, kemudian imigran dari Arab, imigran dari ini, kemudian semua sumber-sumber asal para imigran itu mereka mengklaim mengatakan bahwa kami juga punya hak
terhadap Amerika misalnya, itu juga tidak bisa dibenarkan. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan logika yang seperti itulah mereka bersuara untuk Palestina, negeri saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini diintimidasi dan dijajah. Mereka di dalam proses perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan mereka, untuk menyelamatkan tanah air mereka dari para penjajah. Namun bagaimana frame yang dibuat oleh dunia internasional terhadap mereka, mereka dianggap sebagai teroris, mereka dianggap sebagai penjahat. Semoga Allah SWT menolong saudara-saudara kita yang sedang terintimidasi dan terzalimi dan sedang terjajah. Dan kita yakin, kita sangat yakin bahwa janji Allah adalah hak. Walaupun kita merasa jauh dan lama, tapi janji Allah pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ketika lahir dari umat Islam ini, manusia-manusia seperti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, seperti Umar, seperti Khalid ibn Walid, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, seperti Sa'ad bin Mu'adz, seperti Sa'ad bin As'ad, Usaid bin Hudair, As'ad bin Zurarah, dan yang lain sebagainya. Para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Ketika lahir manusia-manusia seperti itu, maka kita akan melihat perhitungan yang luar biasa yang Allah SWT telah sampaikan dengan banyak janji dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang dialami oleh kaum muslimin. Selesai peristiwa Ahzab, selesai keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an terhadap Bani Quraidah. Setelah selesai keputusan Sa'ad bin Mu'adz terhadap Bani Quraidah, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, beliau tenang, beliau tentram dengan itu. Di saat itulah lukanya mulai terbuka lagi, mengucurkan darah lagi, dan beliau meninggal dunia. Sebelum wafatnya beliau, Nabi SAW menemui Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sedang sakit, sedang merasakan sesak nafas, naza menjelang wafatnya. Nabi SAW menyampaikan kepada Sa'ad, jazakallahu khairan min sayyidi qaumin, faqad sadaqtallahu ma wa'addah, wallahu sadiquka ma wa'adak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai pemimpin kaum, wahai pemimpin Ansar. Engkau telah membenarkan janjimu kepada Allah SWT. Dan Allah SWT pasti membenarkan janjinya sebagaimana telah dijanjikan kepadamu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu telah berjanji agar tidak dimatikan kecuali urusannya dengan Bani Quraidah, pengkhianat Yahudi pengkhianat ini selesai. Maka ketika mereka merobek-robek perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, mereka lebih cenderung kepada Ahzab, Quraisy dan Quraidah, Quraisy dan Ghatafan dan yang lain sebagainya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an terkena anak panah dari seseorang yang bernama Ibnul Ariqah dan mengenai urat nadinya, maka Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumitni hatta tuqirra aini min Quraidah. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai engkau sejukkan hatiku dari pengkhianatan Bani Quraidah. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz terkena anak panah di urat nadinya. Dan kemudian dikenain besi panas untuk menghentikan darah yang mengucur, namun ternyata membengkak. Ya, lukanya membengkak. Mengeluarkan darah semakin deras. Ketika dikenakan lagi dengan besi panas untuk menghentikan pendarahannya, membengkak. Akhirnya melihat hal tersebut, Sa'ad mengatakan, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, jangan sampai jiwaku keluar sampai aku merasakan ketenangan terhadap keputusanku terhadap Bani Quraidah. Maka berhentilah darahnya. Tidak ada satu tetes pun yang keluar. Sampai Sa'ad bin Mu'adz mengambil keputusan terhadap Bani Quraidah.
selesai keputusan itu dan dibunuhlah para tokoh-tokoh para laki-laki dari Bani Quraidah sebagaimana keputusannya, maka di saat itulah mengucur kembali darah itu dan wafatlah beliau radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau meninggal dunia, Jibril alaihissalam datang memberi kabar kepada Nabi SAW akan wafatnya. Sebagaimana Imam At-Tahawi menyampaikan hal itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jibril datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Man hadzal 'abdu salih alladhi mata futihat lahu abwabus sama' wa taharraka lahu al-'arsy?" Siapa hamba saleh yang meninggal dunia pada hari ini? Pintu-pintu langit terbuka dan arsy Allah bergetar. Maka Nabi SAW pun keluar mencari tahu dan ternyata adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu warḍah. Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bergegas, lari, mengejar ke rumah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Ketika urat nadi Sa'ad terkena luka tersebut pada peristiwa Khandaq dan semakin beratlah kondisi sakitnya, maka mereka mengarahkan untuk dirawat oleh seorang wanita yang bernama Rufaidah. Dan beliau sering mengobati orang-orang yang terluka. Dan Nabi SAW setiap kali melewati tendanya Sa'ad, selalu ditanya, "Kaifa amsait?" Kalau di sore hari ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Di pagi hari dijenguk oleh Nabi, ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sampai ketika suatu hari saat semakin berat kondisi sakitnya, maka dia dipulangkan ke kaumnya. Ya, dari kaumnya, dari Bani Abdul Ashhal. Ditempatkan di rumah-rumah mereka. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW seringkali juga mendatangi beliau dan bertanya. Nah, suatu hari ketika dalam kondisi yang sakit, yang di hari wafatnya Sa'ad, para sahabat pun keluar bersama Nabi. Nabi bergegas, berjalan dengan cepat sampai seakan-akan berlari, sampai memutuskan tali-tali sandal para sahabat, sampai menjatuhkan selendang-selendang mereka. Dan itu pun mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau melelahkan kami dengan cara jalanmu." Karena Nabi SAW berjalan dengan sangat cepat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inni akhafu an tasbiqana al-malaikatu alaihi fatughassilahu kama ghassalat Hanzalah." Aku khawatir kita kedahuluan dengan para malaikat di dalam memandikannya, sebagaimana Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Jangan sampai yang memandikan Sa'ad bin Mu'adz adalah para malaikat, sebagaimana Hanzalah radhiyallahu anhu dimandikan oleh malaikat. Maka sampailah di rumahnya. Saat kemudian sambil dimandikan, ibunya menangis. Ibunya mengatakan, "Waila ummi Sa'adin Sa'ada hazamatan wa jidda." Betapa sedihnya ibu Sa'ad akan kehilangan Sa'ad. Namun kesungguhan dan kesiapan hati yang ada di dalam hati ibu Sa'ad. Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan oleh Ummu Sa'ad ini. Beliau SAW bersabda, "Kullu na'ihatin takdzibu illa Ummu Sa'din." Setiap ratapan terhadap jenazah semuanya bohong, kecuali apa yang diucapkan oleh ibunya Sa'ad. Kemudian Nabi SAW memangku Sa'ad, meletakkan kepalanya di pangkuan beliau SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, berdoa, "Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilik wa saddaqa rusulak wa qadha alladhi alayhi faqbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta bihil arwah." Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjihad di jalanmu, telah membenarkan utusan-utusanmu, dan telah terjadi apa yang telah ditetapkan terhadap dirinya. Terimalah rohnya ya Allah, sebaik-baik yang engkau terima dari para arwah yang berangkat, yang naik kepadamu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, yang baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad habata yawma mata Sa'd bin Mu'adz 70,000 malakin ila al-ard lam yahbitu qabla dhalik." Sungguh pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adz
turunlah 70.000 malaikat ke muka bumi yang sebelumnya mereka belum pernah turun ke muka bumi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Turunnya para malaikat untuk ikut mengantarkan jenazah Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan itu sebagai respon karena mereka melihat. Karena para malaikat mengetahui bagaimana arsy Allah bergetar akan matinya Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Ikhwafillah, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan di dalam Sunanul Kubra dan juga Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhumma dhummatan thumma furrija anhu." Bahwa hamba Allah ini yang arsy Allah bergetar karenanya, segala pintu langit terbuka untuknya, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ternyata dia sedang dihimpit di kuburnya dan kemudian dilepas dari himpitan tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Apa makna dari himpitan terhadap Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu di kuburnya? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Adapun himpitan ini bukanlah azab kubur sama sekali. Karena itu adalah sebagian dari apa yang dirasakan dari seorang mukmin, sebagaimana rasanya dekapan seorang ibu yang rindu terhadap anaknya yang sudah pergi demikian jauhnya, yang sudah lama tidak ketemu dengannya. Sebagaimana yang dirasakan seorang mukmin ketika dia sedang sakit ketika di dunia, sakit ketika keluarnya rohnya, sakit ketika dia ditanya di kuburnya dan diuji, sakit karena dampak pengaruh tangisan dan ratapan keluarganya terhadap dirinya, sakitnya ketika dia bangun dari kuburnya, sakitnya karena melihat dahsyatnya yaumul qiyamah dan kehebatannya, sakitnya ketika mereka harus melewati neraka dan kemudian diselamatkan dari itu semuanya. Ini semuanya guncangan-guncangan berat yang dihadapi oleh seorang mukmin, dan itu semuanya bukanlah bagian dari azab kubur dan bukanlah dari azab jahannam sama sekali. Karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlemah lembut terhadap mereka. Allah Rahim wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Sakitnya orang-orang mukmin pada saat itu adalah karena mereka merindukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah merasakan ketenangan sampai mereka melihat Tuhan yang mereka sembah, sampai mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan itulah rasa sakitnya mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan dahsyatnya yaumul qiyamah. Seperti di dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka akan hari penyesalan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ghafir ayat 18, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir. Ingatkanlah mereka akan hari yang penuh dengan ketakutan, ketika hati-hati manusia sudah sampai di kerongkongan mereka semuanya. Kita, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kita mohon perlindungan dan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hal ini, dan kita mengetahui bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu min ahlil jannah, bahkan di antara orang-orang yang tinggi derajatnya dari para syuhada di surga. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dan juga Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Juga Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dari Asma binti Yazid ibnu Sakan al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, ibunya menangis. Ibunya menangis sampai terdengar suara teriakan dari ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada ibunya, "Ala yarqa'u dam'uki wa yadhhabu huznuki, fa inna ibnaka awwalu man dhahikallahu ilaihi wa tahza lahu al-'arsy." Hendaklah engkau mengeringkan air matamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghilangkan kesedihanmu, karena anakmu adalah orang yang di antara orang yang pertama Allah tertawa terhadapnya, dan arsy Allah bergetar untuknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang bergetarnya arsy karena matinya Sa'ad bin Mu'adz, beliau mengatakan bahwa ini diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya.
Maka tidak ada pengingkaran akan hal ini. Dan ikhwatal iman, pertanyaannya, kenapa arsy bergetar? Kenapa arsy bergetar dengan matinya Sa'ad radhiyallahu anhu? Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa arsy Allah adalah salah satu makhluk dari makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tunduk dengan kehendak dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bergetar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy ini punya rasa. Arsy-nya Allah punya perasaan. Dia bisa mencintai. Yang dicintai oleh arsy-nya Allah adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sebagaimana Allah juga memberikan rasa kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Seperti gunung Uhud. Ketika Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sambil melihat ke gunung Uhud, beliau bersabda, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Sallallahu ala Muhammad. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, bagaimana gunung-gunung ikut tunduk dan bertasbih bersama Nabiullah Dawud alaihi salam, sebagaimana Allah firmankan di surat Saba, ya jibalu awwibi ma'ah, wahai jibal, wahai gunung-gunung, tunduklah kamu bersama Dawud alaihi salam. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ard, 7 lapis langit dan bumi bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah berfirman di ayat yang sama, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, segala sesuatu yang ada di diri kita, di antara kita semuanya bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hak, kata Imam Az-Zahabi. Juga di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kal. Kami mendengar bagaimana makanan yang di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, makanan itu bertasbih, sedangkan makanan itu sedang dikonsumsi oleh kita, dikonsumsi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ikhwatal iman. Kata Imam Az-Zahabi setelah menjelaskan riwayat-riwayat ini, wa hadza babun wasi'un sabiluhul iman. Dan ini adalah pembahasan yang luas, yang semuanya kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika selesai dimandikan jasad Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dikafani, maka para sahabat pun memikulnya, membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau adalah laki-laki yang besar, tinggi dan besar. Namun ketika dipikul, ternyata jasadnya begitu ringannya. Jenazahnya begitu ringannya. Dan menjadi pembicaraan dari orang-orang munafikin yang mengatakan, khaffaha, betapa entengnya nih jasad, betapa ringannya dia. Dan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama kanat tahmiluhul malaikatu ma'ahum, bahwa para malaikat juga ikut serta memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sangat bersedih atas kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sangat sedih yang luar biasa. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam Fadailus Sahaba dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma kana ahadun ashadda faqdan 'ala al-muslimina ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi aw ahadihima min Sa'din. Tidak ada rasa kehilangan yang besar yang dirasakan oleh umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua para sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, seperti kehilangannya mereka terhadap sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar menangis radhiyallahu anhuma. Keduanya menangis sampai aku mengetahui mana tangisan Abu Bakar dari Umar dan mana tangisan Umar dari Abu Bakar, sampai aku bisa membedakan tangisan keduanya, menunjukkan betapa sedihnya dua orang sahabat yang mulia ini. Dan bagaimana kedudukan Sa'ad bin Mu'adz di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim sekali waktu, ya, beliau meriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sekali waktu ada kiriman hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara hadiah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah jubah yang terbuat dari sutra, yang begitu lembut, begitu halusnya. Sehingga para sahabat memegang jubah itu dan melihat, ya Rasulullah, begitu lembutnya sutra ini. Ini bukan sutra imitasi, sutra asli di zaman itu. Hadiah yang dikirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW menyampaikan, ata'jabuna min lini hadhihi? Kalian merasa heran? Bersama. Apakah kalian heran dengan lembutnya ini, dengan halusnya pakaian ini? Lamanadilu Sa'd ibn Mu'adzin fil jannah khairun minha wa alyan. Sungguh, sapu tangan atau tisu Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dan lebih lembut dari sutra ini. Tisunya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an lebih lembut dan lebih halus daripada sutra yang membuat para sahabat kagum pada saat itu. Allahu Akbar. Betapa murahnya dunia ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa tidak bernilainya dunia. Jika karena perjuangan jiwa yang mereka kemudian mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat tisu mereka di akhirat, di surga yang mereka pakai dan buang begitu saja, nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemuda yang berkulit putih, tinggi, tampan, wajahnya sangat bagus, matanya lebar, janggutnya bagus, radhiyallahu an. Dan beliau ketika meninggal dunia usianya 37 tahun, radhiyallahu an. 37 tahun yang tidak ada kerugian, 37 tahun yang penuh dengan keberkahan. Mungkin di antara kita, ikhwafillah, mungkin diberi umur 2 kalinya Sa'ad bin Mu'adz, 70 tahun lebih. Namun apa yang telah dia lakukan untuk dinullah? Yang apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 37 tahun yang penuh dengan keberkahan. Radhiyallahu an Sa'ad ibn Mu'adz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Fadailus Sahabat dengan sanad yang sahih, ketika Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, rahmatullahi ala Sa'd bin Mu'adz kana min a'zamin nasi wa atwalihim. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Mu'adz. Beliau di antara orang yang paling besar dan yang paling tinggi di antara para sahabat. Beliau, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau meninggal dunia sepulang dari peristiwa Ahzab kurang lebih 25 tahun. 25 hari. Ya, 25 hari sepeninggal selesai dari peristiwa Ahzab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terakhir, sebelum kita pindah kepada fase berikutnya, terkait dengan peristiwa Khandaq dan Bani Quraidah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun terkait dengan peristiwa besar ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan satu surat yang menjelaskan tentang peristiwa perang besar ini, peristiwa besar ini, dengan menjelaskan segala hal yang terkait dengan apa yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana tragedi dan kejadian itu, bagaimana keadaan orang-orang munafikin, bagaimana. Banyak hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam surat Al-Ahzab. Ibnu Ishaq dalam sirahnya, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tentang peristiwa Khandaq dan Bani Quraidah, yaitu surat Al-Ahzab, yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari apa yang Allah turunkan tentang ujian-ujian yang terjadi kepada para sahabat, dan juga nikmat yang Allah turunkan untuk mereka. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melindungi para sahabat, bagaimana Allah memberikan solusi dan jalan keluar terhadap mereka dari apa yang diucapkan oleh orang-orang munafikin, apa yang mereka sampaikan, bagaimana komentar-komentar mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab semua tuduhan dan semua fitnah itu, semua ucapan-ucapan itu
dengan kebenaran yang Allah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا." Dari surat Al-Ahzab ayat 9 sampai surat Al-Ahzab ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat ini ikhwatal iman. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pada ayat-ayat ini dari ayat 9 sampai 27 dari surat Al-Ahzab. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke kerongkongan. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepadamu hanyalah tipu daya belaka. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada yang menjaga. Padahal rumah-rumah mereka itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari. Kalau Yathrib diserang dari segala penjuru, kemudian mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya. Dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah. Mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur. Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Katakanlah, wahai Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Allah mengingatkan dalam ayat ke-16 ini, upaya lari dari medan jihad tidak akan menyelamatkan seseorang dari kematian. Memang jika dia selamat dari kematian di medan jihad, mereka hanya diberi kesenangan hidup sebentar. Setelah itu mereka bakal mati lagi. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungimu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Orang-orang munafik itu tidak akan memperoleh pelindung dan penolong selain Allah. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu melihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencacimu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Arab Badui sambil menanyakan tentangmu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu semakin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan ada pula yang menunggu-nunggu. Artinya belum mati, mereka menunggu kematian. Dan mereka selama penungguan ini mereka tidak pernah berubah janjinya. Tetap dengan komitmennya untuk tetap beriman kepada Allah sampai mati. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengadab orang-orang munafik jika dia menghendaki. Atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang yang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka.
dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lainnya kamu tawan. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah-tanah yang belum kamu pijak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kamu wahai kaum mukminin tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu pijak. Telah dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Itulah tanahnya orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab yang ada di negeri Syam, yang ada yang di Afrika, dan negeri-negeri yang lainnya yang belum dipijak oleh kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala janjikan itu akan dimiliki oleh kaum mukminin, dan sadaqallah. Allah Maha benar dengan janjinya. Negeri-negeri itu menjadi bagian dari negerinya umat Islam dari kemarin, hari ini, dan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Walillahil hamdu wal minnah. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kajian sirah kita dari gugurnya, mati syahidnya manusia yang mulia di antara sayyidus syuhada, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, yang dengan gugur dan mati syahidnya beliau membuat arsy Allah bergetar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Inilah kemuliaan yang Allah berikan, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fase ini, fase Ahzab, fase Bani Quraidah yang dihabisi oleh kaum muslimin karena pengkhianatan mereka, adalah fase terakhir dari titik nadir kekalahan kaum muslimin. Sejak saat itu tidak ada lagi penyerangan terhadap kota Madinah. Yang ada adalah kebalikannya. Sejak ini, kata Nabi SAW, mereka tidak akan lagi berani maju untuk menyerbu kota Madinah. Namun kita yang akan berangkat ke sana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walillahil hamdu wal minnah. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Ini cita-cita yang sangat mulia sekali dan bagaimana untuk eh, menguatkan cita-cita kita agar mati syahid ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita dapat mempunyai cita-cita yang sama, yaitu cita-cita syahid di jalan Allah. Itu sebagai cita-cita tertinggi ke orang muslim, Masya Allah. Tapi untuk selanjutnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan di sesi kedua ini boleh bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga boleh bertanya melalui tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di open mic-nya. Silahkan jemaah sekalian yang ingin bertanya. Pak Hairus, ada Pak Hairus nih malam ini hadir. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Hairus. Sebentar, Ana cek dulu. Baik, Pak Hairus, silahkan Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ya, sehat Pak Hairus. Ustaz, apabila kita mempelajari kembali sejarah ada perang Bani Quraidah, kita mendapati nama-nama seperti Bani Auf, Bani Nadir, Bani Quraidah. Apakah nama-nama sebegini Ustaz masih ada lagi di negara Arab Saudi, di perkampungan-perkampungan yang bergelarkan keturunan mereka sebagai Bani? Maksudnya siapa yang ada di Masjid Saudi, Pak Hairus? Maksud saya nama-nama seperti Bani ini Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Bani Fulan. Ya, apakah masih ada lagi di zaman ini penduduk Saudi Arabia atau negara-negara Arab yang lain menggunakan kelompok mereka sebagai Bani Fulan dan sebagainya? Nah, ya. Yang saya tahu dari apa yang biasa sering kita kenalan dengan orang-orang Saudi,
Kalau kita mendalami, artinya menanyakan tentang silsilah atau nasab mereka, di saat itu mereka akan bicara. Mereka akan menekan anak fulan min bani fulan, dari keturunan fulan misalnya. Itu selalu mereka menyebutkan akan hal ini. Contoh misalnya, sekedar contoh saja. Ini di Saudi dan juga sampai keturunan belakang. Salah satu misalnya pendiri Al-Irsyad misalnya, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Ansari. Ya, disebut Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Ansari. Dikatakan Al-Ansari, apa maksudnya Al-Ansari? Adalah dari keturunan Ansar. Nah, ketika ditanya lebih detail keturunan Ansar, banyak sahabat Ansar. Siapa Ansar di sini? Maka disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu misalnya. Disebutkan dari keturunan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi selalu seperti itu ya, disebutkan tentang periwayatan atau penyebutan yang seperti ini. Ya, tapi itu memang lebih terdetik, lebih dalam kalau kita menanyakan antum min dzurriyyat min, dari keturunan siapa? Apakah Quraisy ataukah dari Ansar? Kalau Ansar dari Bani siapa? Itu ada detailnya. Itu ada penjelasannya sebagaimana yang mereka hafal atau mereka ingat atau mereka ketahui dari silsilah nasab keluarga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Soalan kedua Ustaz. Ya. Bila menyebut nama sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ni, seperti Sa'ad bin Mu'az, sampai berdiri bulu roma saya bila Ustaz menerangkan hingga bergegarnya arasy Allah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW pernah mengumpamakan arasy Allah laksana cincin yang diletak di padang pasir. Begitu luasnya Ustaz. Jadi seolah-olah saya ataupun seolah-olah tak ada harapan lagi Ustaz. Sampai begitu sekali bila memandangkan perjuangan para sahabat, kita dekat ni mereka dengan tauhid, kuat ni mereka dengan tauhid dan sebagainya. Dan kita hidup di zaman sekarang ni terlampau terlalu banyak godaan Ustaz. Terlalu banyak godaan keduniaan dan iman kita ada kala naik dan turun Ustaz. Jadi bagaimana itu? Kita mempelajari para sahabat, mengenal sirah mereka, mengenal betapa mulianya mereka dan Allah janjikan syurga, dan kita ingin berada di jalan mereka. Dalam masa yang sama, keadaan kita di dunia pada hari ini, apabila kita pergi bekerja dan pulang bekerja, terdedah dengan berbagai-bagai maksiat mata Ustaz. Jadi mohon Ustaz beri sedikit nasihat untuk saya dan juga rakan jemaah yang lain untuk sentiasa istiqamah dan berusaha untuk menjadi mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik Pak Heirus. Memang benar, memang tidak salah seperti yang Pak Heirus sampaikan, bahwa memeluk dinul Islam bukan sekedar dalam bentuk menjalankan perintah-perintah zahir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu semuanya adalah bagaimana seorang muslim memiliki syakhsiyah, memiliki kepribadian sebagai seorang muslim. Bagaimana seorang muslim memiliki hati dan jiwa sebagaimana seorang muslim. Jadi yang harus dipikirkan oleh kaum muslimin saat ini adalah apa yang diinginkan Islam dari diri kita. Islam itu berharap kita untuk menjadi seperti apa. Bukan apa yang kita inginkan dari diri kita. Yang lebih banyak terjadi saat ini, yang lebih banyak kita pikirkan adalah saya mau apa. Setiap kita memikirkan seperti saya ini mau apa di dalam kehidupan dunia. Kita tidak pernah bertanya, Islam mau apa dari saya? Islam menginginkan saya menjadi muslim yang bagaimana? Bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri? Bagaimana sikap kita terhadap materi, terhadap dunia, terhadap jabatan, terhadap popularitas, terhadap semuanya? Ya. Bagaimana itulah yang diinginkan Islam di dalam dari diri kita semuanya. Bukan cuma sekedar, itu tidak dikatakan sekedar, tapi itu sesuatu yang besar. Menjalankan rukun Islam yang 5. Menjalankan perintah-perintah Allah yang zahir di dalam Al-Quran dan Sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah, ibadah fi'liyah, ibadah-ibadah yang berupa praktek-praktek yang dijalankan. Tapi lebih dari itu semuanya, bagaimana memiliki hati seperti hatinya para sahabat. Bagaimana memiliki jiwa seperti jiwanya mereka. Yang mereka menilai rakhis, menilai murah harta mereka.
nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka bukan lagi sekali diuji, berkali-kali mereka diuji. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an pertama kali diuji, pertama kali pada waktu ketika Bai'atul Aqabah. Pertama kali di saat beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika kami mengorbankan jiwa dan nyawa kami, mengorbankan harta kami, jika kami harus berperang melawan nenek moyang orang-orang senior kami, menyalahkan mereka, bahkan tanggung jawabnya pun kami akan berhadapan dengan bangsa-bangsa Arab yang lain demi membelamu ya Rasulullah. Apa garansinya untuk kami? Kami dapat apa?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falakumul jannah, untuk kalian surga." Mereka pun di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dan yang lainnya, "Umdud yadaka ya Rasulullah." Julurkan tanganmu. Kami membaiatmu ya Rasulullah. Dari hari itu dan mereka tidak pernah mundur untuk melihat bagaimana ketika terjadi peristiwa perang Badar, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, beliau bertanya apa yang harus kita lakukan menghadapi serbuan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kota Madinah pada saat itu. Kemudian Abu Bakar menjawab, Umar menjawab, beberapa sahabat muhajirin menjawab. Namun Nabi tidak menggubris sahabat-sahabat muhajirin. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Aturiduna ya Rasulullah?" Engkau inginkan kami ya Rasulullah untuk menjawab? Ya Rasulullah, andai kata engkau memerintahkan kami untuk mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan itu bersamamu ya Rasulullah. Engkau tidak akan mendapati kami seperti Yahud, Bani Israel terhadap Nabi Musa dan Harun. Idhaba anta rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idin. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Sana kalian berperang berdua dan kami menunggu di sini. Kami tidak akan seperti Yahudi itu, Bani Israel itu ya Rasulullah. Sampai sikapnya ketika di perang Ahzab, ketika dikepung oleh Quraisy dan Ghatfan. Antum telah mengetahui sikapnya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau meninggal usia 36 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Dididik di dalam dinul Islam. Bahkan kurang dari itu. Tapi beliau memiliki hati yang tidak dimiliki orang yang sudah puluhan tahun lahir sebagai seorang muslim. Hati kita penuh dengan materialisme. Hati kita penuh dengan dunia. Hati kita penuh dengan syahwat. Hati kita penuh dengan kepentingan-kepentingan. Hati kita penuh dengan ini dan itu, tapi sedikit dan kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mungkin yang harus kita pelajari dari diri kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diinginkan Islam dari diri kita? Jangan terus bertanya apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Karena banyak keinginan kita itu adalah keinginan-keinginan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Terima kasih. So, apa yang diinginkan oleh Islam daripada kita bagi tanda kutip Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan. Jazakallah. Masya, Ya, Karim. Barakallah. baik, Masya Allah, sabar sekali interaksi Ustazuna Ali dengan Pak Hairus. Terima kasih Pak Hairus. Pertanyaan-pertanyaannya dalam banget, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ummu Amr, kami persilahkan. Ya, jazakumullahu khairan. Host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Betapa bangganya umat Islam memiliki para sahabat dan pejuang-pejuang Muslim yang dedikasinya terhadap tauhid tidak diragukan lagi, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW juga tidak diragukan lagi. Semoga kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Ustadz, yang ingin ditanyakan yang pertama adalah tadi Ustadz menyebutkan sadaqallahul azim atau sadaqallah. Yang kami tahu hanya sederhana ketika selesai ngaji kita menyebutkan sadaqallah. Mohon penjelasannya Ustadz,
pengucapan ini dan arti pemakaian yang sebenarnya. Nah, Jazakumullah. barakallahu fiik. Ucapan sadaqallah adalah ucapan kita semoga apa yang kita ucapkan adalah apa yang dari hati kita, bahwa kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ucapan itu bukan cuma apa yang ada di lisan, tapi adalah dari hati kita bahwa kita membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dari kata sadaqallah, maha benar Allah, wa sadaqa rasuluhu, dan benarlah rasulnya, utusannya. Apakah ada tuntunan bahwa selesai membaca Al-Quran, membaca sadaqallah atau sadaqallahul azim? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Namun apakah boleh membaca itu? Misalnya, bagi sebagian kita yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan apa yang dia pahami, itu seringkali muncul di dalam hati itu pembenaran. Selalu setiap ayat atau apa yang dia baca karena dia paham dengan apa yang dibacanya, itu muncul percikan-percikan di hati itu yang mengatakan sadaqallah, sadaqallah, sadaqallah. Nah, ketika percikan-percikan itu diantaranya kemudian tersirat keluar dari lisannya, di akhir dia membaca, dia menutup dengan mengucapkan sadaqallah dengan apa yang dia baca itu semuanya. Karena semua adalah dari apa yang terpercik di dalam hatinya, maka itu tidak mengapa. Karena itu bukanlah sebagai bentuk dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Namun menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, sesudah selesai membaca Al-Quran, itu adalah bid'ah dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Tadi ketika Ustadz menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang tidak ingin berangkat berperang memberikan alasan bahwa rumah-rumahnya takut karena tidak ada yang menjaga. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, kaitannya Ustadz dengan pertanyaan ini. Ketika kita punya uang atau kita punya harta yang bisa dikatakan berlebih, tetapi ketika ada ketukan misalnya sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu ada rasa yang, ya dia minta lagi, dia minta lagi. Apakah ini termasuk munafik ya Ustadz? Kalau memang iya, bagaimana ya Ustadz untuk menghilangkan rasa bakhil atau munafik ini? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, memang di antara sifat kemunafikan itu adalah bakhil di dalam bersedekah, tapi bukan cuma sekedar seperti itu, ya. Bahkan sebagian orang-orang munafik itu mencibir dan mencemooh orang-orang mukmin, ya. Mereka yalmizunaka fis sadaqat, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran bahwa mereka mencibirmu karena sedekah-sedekah mereka. Mereka itu tidak menganggap bahwa sedekah itu penting, ya. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Maha Kaya, bahasa klaim mereka, ya. Tapi klaim ini antum tahu bahwa orang-orang munafik menampakkan keimanan untuk menyembunyikan kekufuran. Jadi ucapan mereka Allah Maha Kaya bukan sebagai bentuk statement keimanan, tapi statement mereka Allah Maha Kaya. Kenapa harus saya ngasih kepada si fakir itu? Minta aja langsung ke Allah. Misalnya begitu. Ini statement kemunafikan yang mereka ucapkan. Dan juga termasuk statement ucapan mereka ini, statement kemunafikan itu, diantaranya adalah mereka misalnya mengatakan bahwa Allah nggak butuh dengan duit sedekah kamu yang seremeh itu, misalnya. Mengomentari orang yang hartanya sedikit, yang sedekahnya sedikit. Ya, Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan sedekahmu yang receh, misalnya begitu. Namun ketika melihat orang beramal dengan amal yang besar, bersedekah yang besar, ya dia sok pamer, dia sok komentator ulung. Ya, komentator yang memang tidak harus kita tanggapin dan komentarin. Itu memang diantara stylenya orang-orang munafik yang Allah expose habis-habisan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, jangan sampai kita memiliki karakter atau sifat yang seperti itu. Supaya kita tidak memiliki karakter dan sifat yang seperti ini, kita mengukur dalam diri kita. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menyebutkan bahwa jangan pernah kita merasa ketika memberi kepada seseorang, jangan pernah merasa bahwa kitalah si pemberi. Jangan merasa kitalah yang
telah berbuat kebaikan kepada dia. Namun malah sebaliknya, orang yang mau menerima sedekah kita lah orang itu yang baik terhadap kita. Kenapa kok bisa demikian? Karena sedekah itu kan kotoran dari harta. Sedekah itu kotoran dari harta seseorang. Dia mau menerima kotoran dari harta kita. Mestinya kita berterima kasih kepada dia. Jazakallahu khairan. Engkau telah mau menerima kotoran dari hartaku. Ini disampaikan dengan sangat rinci oleh beliau rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan juga beliau banyak sekali menyebutkan bahwa misalnya ketika kita memberi kepada seseorang, kita ini bukan memberi sesuatu yang kita miliki. Yang selalu Allah ingatkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Allah menyebutkan seperti itu, sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka. Pemberian Allah. Kok aneh kita bakhil terhadap sesuatu yang bukan milik kita. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara orang baik yang saya tidak bisa membalas kebaikan mereka. Beliau pernah menyebutkan, di antara orang baik yang tidak bisa saya balas kebaikannya, pertama adalah orang yang mendahuluiku di dalam mengucapkan salam. Itu adalah orang yang lebih baik dariku. Karena dalam sebuah athar disebutkan, jika dua orang muslim bertemu, mana yang lebih baik di antara keduanya? Yang memulai mengucapkan salam. Yang memulai mengucapkan salam itu yang lebih baik. Jadi nggak peduli apakah ini guru dan murid, namun ketika muridnya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada gurunya, murid yang lebih baik daripada gurunya, dan bukan sebaliknya. Maka aku tidak bisa membalas kebaikan orang yang seperti itu. Kemudian kata beliau, di antara kebaikan yang saya tidak bisa membalasnya adalah orang yang ketika dia menghadapi suatu masalah, kemudian dia berpikir, siapa orang yang mau berbuat baik kepadaku dengan masalah yang sedang aku hadapi ini. Dari sejumlah manusia yang ada di benaknya, dia datang mendatangiku. Dia datang mendatangiku dan menyampaikan hajat kepentingannya kepadaku. Orang ini adalah orang baik. Orang baik yang menganggap diriku sebagai orang baik. Yang menganggap diriku orang yang mau membantu dia. Bagaimana aku mau berterima kasih terhadap orang yang seperti itu. Ini subhanallah, mindset atau sudut pandang yang seperti inilah yang harus kita terus tanamkan dalam diri kita. Mindsetnya orang-orang bertakwa, mindsetnya para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka tidak merasa bahwa ketika memberi, mereka sedang memberi. Maka mereka sedang dibantu oleh orang lain yang mau ikut menikmati kotoran harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Boleh satu lagi Ustadz? Silahkan. Muhammad. Ya, ini terkait tadi pelit Ustadz. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila suami saya pelit, padahal sebenarnya dia mampu, tapi pelitnya sebenarnya atas keterbatasan agama dia Ustadz. Karena dia itu mu'alaf, tapi mu'alafnya sebenarnya sudah lama sekali Ustadz, tapi nggak pernah belajar. Ya. Jadi saya sebagai seorang istri, itu suka menyisihkan sisa-sisa uang belanja atau uang-uang yang memang diperbolehkan untuk saya pakai, kemudian saya sedekahkan. Tapi saya tidak pernah bilang sama dia. Karena kalau bilang dan melihat jumlahnya biasanya suka marah-marah. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Barakallahu fiik. Nah, di dalam sebuah athar terdapat sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak boleh seorang wanita mengelola hartanya kecuali dengan izin suaminya. Jika suami, dalam konteks ini suami anti adalah maksudnya pelit itu dalam konteks sedekah, tapi tidak pelit dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Maka wallahu a'lam bishawab itu tidak masuk dalam kategori pelit, wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika kebutuhan keluarga dipenuhi oleh beliau. Namun mungkin beliau bakhil atau kikir terkait dengan sedekah misalnya. Maka mungkin anti yang sebagai seorang istri mencoba membantu suami ini di dalam hal yang ma'ruf. Di samping mendoakannya, di samping juga mungkin membantunya untuk lebih kenal Islam. Ya, diajak ke kajian atau di-share informasi-informasi yang bermanfaat tentang keagamaan. Yang mungkin konten-konten singkat yang mungkin bisa memberi manfaat kepada dia. Dan kemudian mungkin mengajak untuk saling sharing. Jadi mungkin
menyampaikan kebaikan itu. Saya tahu bahwa itu akan mungkin awalnya akan kesal dan tersinggung, tapi secara umum, ya secara umum, Anda tidak bicara tentang dinul Islam terkait dengan sedekah. Secara umum manusia itu akan lebih merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika mereka mau saling memberi, ya. Dan kelemahan iman suami anti anak pinjam istilah itu karena sebagaimana yang Anti sampaikan terkait dengan dia Muslim tapi tidak mau belajar. Kelemahan ilmu dan imannya itu perlu untuk dibantu, ya, dibantu untuk ditambahkan kekuatan keimanannya. Dan kita tidak boleh mengunderestimate mereka, sebab Nabi SAW menyampaikan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Wa fi kullin khair. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, rupanya itu pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum dipungkas, mungkin untuk tema pekan depan apa Ustaz? Nah, beberapa peristiwa antara perang Khandaq dan perang Khaybar. Beberapa peristiwa tentang perang Khandaq dan perang beberapa Khaybar. peristiwa antara perang Khandaq dan perang Khaybar. Siap. Nah, ada banyak beberapa peristiwa sebelum peristiwa Khaybar. Nah, ini nanti insya Allah yang menjadi pembahasan kita. Nanti rinciannya saya akan sampaikan ke Antum, Kang Zee. Apa saja peristiwa-peristiwa itu. Ya, beberapa peristiwa ada pembahasan yang panjang, ada pembahasan yang ringkas dan singkat. Ya, kita Masya akan Allah. membahas semuanya secara ya secara insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baik, terima kasih Masya Allah, subhanallah. Peristiwa Quraidah ini bukanlah fase terakhir pertemuan kaum muslimin dengan para pengkhianat Yahudi, tapi itu adalah salah satu pukulan berat dan besar bagi mereka. Antum lihat, antum harus ingat, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah bermasalah umat Islam hidup berdampingan dengan Yahudi? Jawabannya tidak. Ya, tidak bermasalah. Karena Nabi SAW tidak bermasalah berinteraksi dengan mereka, hidup dengan mereka di kota Madinah. Di kota Madinah, antum yang pernah umrah misalnya, dan ke kota Madinah, antum bisa bayangkan bahwa di kota itu pernah ada komunitas Yahudi dan sangat besar, memiliki banyak kabilah, ya, berketurunan mereka lama di sana. Ini tidak masalah bagi Rasulullah SAW. Dan di dalam diskusi-diskusi yang sebagaimana telah kita kaji bersama, diskusi-diskusi ketika Bani Quraidah dihasut, ya, oleh Bani Nadir yang terusir terlebih dahulu. Kenapa kok kalian diam dan seterusnya? Bani Quraidah awalnya mereka mengatakan, pimpinan mereka, apa masalah kami dengan Nabi Muhammad? Kita tidak diganggu, semua kehidupan kita terjamin, kita tidak dipaksa meninggalkan agama kita untuk memeluk agama Islam, kita dibiarkan menjalankan agama kita dengan baik, dia tidak menghinakan kita, memuliakan kita, bahkan menjaga kita. Apa masalahnya? Itu awal logika mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah, seperti itulah Islam. Namun, apa yang terjadi saat ini, yang sedang ramai terjadi di Al-Aqsa, di Palestina, kezaliman, penjajahan. Ya, kita berdamai, silahkan kita berdamai, duduk berdamai, tapi tidak dalam intimidasi dan kezaliman. Maka di dalam perjuangan kaum muslimin memang banyak korban yang berjatuhan. Mati atau tidak mati, ya, di dalam jihad fisabilillah, dua-duanya adalah mulia. Namun ketika di dalam sejarah, misalnya Al-Aqsa akan meninggalkan ribuan atau bahkan jutaan korban nyawa dari kaum muslimin, jutaan nyawa itu bukanlah nyawa yang sia-sia, yang berterbang begitu saja, tidak jelas kemana perginya. Namun mereka adalah para syuhada yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka mulia, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, jazakallahu Ustazona yang telah menyampaikan kajian kita yang sangat inspiratif sekali dari salah satu pemuda yang cakap, yang ganteng, kemudian juga pemberani, sekaligus juga dan Allah menepati janjinya
dari janjinya dari sahabat Nabi SAW yang mulia ini, yakni Sa'ad bin Mu'adz ini, dengan mati syahid, yang berikrar jangan sampai meninggal sebelum menyelesaikan jihadnya, begitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustazi, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga sehat-sehat selalu, dimudahkan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Jazakumullah khairan jamaah sekalian. Demikianlah perjumpaan kita dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir, dan nanti kita insya Allah kita nantikan kembali untuk pekan depan tentang beberapa peristiwa antara perang Khandaq dan perang Khaybar ya di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita hanyalah untuk taat kepadanya sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian memberkahi atas setiap waktu yang kita sisihkan untuk bertolabul ilmi. Allah karuniakan keberkahan atas usaha kita, pekerjaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atas nama kru Bumi Mengaji yang hadir pada malam hari ini, yang bertugas pada malam hari ini, menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan marilah kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.